seorang ibu atau seorang ayah aja janji sama anaknya, ya nanti sore ayah jemput kamu jam 5 ya, kita siap-siap makan misalnya gitu. Janji ya. Janji ya. Terus gitu ayahnya nggak datang karena mungkin tiba-tiba di kantor harus lembur. Nggak nelpon juga karena mungkin tiba-tiba nggak chargernya habis dan sebagainya gitu. Nggak mengkonfirmasi itu, iya, lagi. si anak nunggu jam 5, jam 6, jam 7 itu bikin luka itu. Sudah luka, iya. Itu kan biasanya anak kan nggak ngomong ya. Ada juga anak yang ngomong, ada juga banyak kan yang enggak kan. Itu dijadiin apa hal itu buat dia? Nah itu tadi, kalau dia tumpuk-tumpuk, maka nanti akan ada perubahan perilaku kan. Ya ngambek lah, ngunci pintu, ya itu pada anak yang introvert. Tujuannya? Itu tadi, protes. Oh, untuk memberi protes Iya, secara... protes, cuma nggak bisa ngomong kan. Oh, tidak ngomong. Bisa ngomong kan, jadi dia langsung menyakiti dirinya sendiri, itu sering kayak gitu juga. Atau menyakiti orang lain. Ya, bisa. Iya, itu karena watak. Kalau ada ekstrovertnya, udah deh tuh yang keluar rumah itu tadi, yang petantang-petenteng tadi. Berarti cukup harus jeli juga melihatnya Bu ya. Iya. Jadi memang orang tua kan harus jeli nih. Kenapa anak saya ya? Cuman kadang-kadang kan keluarga broken kan pasti pisah, pasti single parents, pasti seorang ibu jadi double lagi ya, ibu ya bapak. Makanya dia akhirnya karena kerja nggak ada waktu untuk mengamati dan sebagainya, itu tumpuk-tumpuk jadinya. Tumpuk-tumpuk. Padahal anak sudah protes, sengaja itu supaya ibunya datang ke sekolah supaya misalnya dia dengar bahwa gurunya menyampaikan ini. Karena memang beberapa penyimpangan anak-anak, salah satu reasonnya, alasannya adalah karena marah sama orang tua gitu, untuk dia mau kasih warning bahwa saya marah sama kamu, cuma nggak bisa ngomong gitu. Kalau kondisi kayak begitu, bagaimana ya Bu solusi? Kita ambil untuk si anak nih, anak ini lagi nonton. Gimana solusi buat dia Bu? Ya itu, dia harus cari satu orang yang dia anggap punya otoritas baik gitu ya. Apa dia otoritas baik? Kadang misalnya gini, ada anak dia nggak mau langsung pergi ke tenaga ahli, ke psikolog, psikiater nggak mau, karena kan belum lagi terbiasa itu. Tapi dia punya paman misalnya, punya bibi atau punya tante, atau mungkin ibu temennya. Iya boleh. Itu boleh nggak apa-apa. Karena dianggap orang tua ini punya itu namanya figur otoritas namanya, ya figur yang lebih di atas dia, tapi bisa diajak ngobrol. Kan itu sebetulnya. Untuk bisa bantu bimbing dia. Iya. Atau ke guru. Guru Ustadz bisa juga. Bisa aja gitu. Pendeta ya. Macam-macam. Iya. Karena kan sebetulnya pemulihan itu sebetulnya adalah dengan dia cerita. Sharing. Itu salah satu bentuk cara pemulihan. Iya, sharing. Dia cerita aja. Apalagi perempuan. Perempuan tuh harus ngomong aja, walaupun gak usah dikasih solusi, ngomong aja.